Guys, ada berita terbaru nih dari negara tetangga kita. Nggak berhasil klaim batik. Kini Malaysia bangga sekarang UNESCO sudah akui budaya sarapan dari Malaysia. Mau ngakak takut dibilang sirik, tanda tak mampu. Tapi adalah guys, biarkanlah mereka berekspresi sesuka hati mereka. Kalau nggak aneh-aneh, nggak negara Upin Ipin namanya, ya nggak? Aku lihat di media Malaysia begitu bangganya mereka perihal UNESCO yang telah akui budaya mereka tersebut. Nih aku baca beritanya dari media online. UNESCO iktiraf budaya sarapan pagi Malaysia di peringkat antarabangsa hidangan pada waktu pagi di Malaysia. Kini telah melangkah ke peringkat seterusnya selepas budaya sarapan pagi di Malaysia telah bersenarai dalam warisan budaya tak ketara manusia oleh UNESCO. Sarapan populer di Malaysia ada nasi lemak, roti canai, dan teh tarik ya. Jadi guys, kalau kalian sarapan pagi, makan nasi atau roti, minumnya pakai teh panas, ingat ya, itu budaya negara mana coba? Ada-ada saja ya guys, mereka sih patut bangga ya, soalnya kebudayaan mereka masih minim diakui UNESCO gitu. Syukur aja orang Indonesia menanggapinya dengan senyuman, ya kan guys? Bahkan ada yang ngakak gitu, soalnya kalau itu Indonesia pasti mereka bilang Indonesia belum ada, belum wujud gitu. Seperti perihal batik kemarin itu guys, mereka menjelaskan perbedaan batik, bukan menjelaskan asal-usul batik. Terus mereka juga bilang sebelum Indonesia wujud, batik itu sudah ada katanya. Begitulah orang kalau nggak bisa menerima fakta, egois gitu. Tapi syukurlah orang Indonesia bukan seperti Type M yang sering bilang belum wujud, belum ada, atau belum lahir gitu. Di sini ada komentar, padahal istilah sarapan sendiri berasal dari bahasa Jawa. Terus dibalas pula dah. Di Malaysia pun ada orang Jawa katanya. Dan pada akhirnya orang Malaysia menggunakan bahasa Jawa loh, yaitu kata sarapan. Hati-hati loh, yang benci bisa jadi cinta, ya enggak? Tahu nggak sih, sarapan berasal dari bahasa Jawa, artinya makan di waktu pagi. Sarapan dari kata sarap yang berarti alas. Ada orang Jawa bukan berarti jadi miliknya dong. Masa misal orang Jawa pindah ke Amerika, apakah Amerika akan klaim Jawa jadi budayanya? Permasalahan Malaysia cuma itu sih. Di Indo aja ada Jawa, ada Bugis, di Sulawesi. Tapi ya seperti saya di Kalimantan, ya tetap bilang sesuai asalnya. Rawon dari Jawa, soto dari Makassar. Nggak ada tuh, di kita saling klaim katanya. Benar. Terus ada lagi nih, netizen Type M bilang, awas kemungkinan besar generasi akan datang dari Indonesia akan keluar statement roti canai asal dari mereka. Sekarang tak lagi klaim katanya. Mereka pikir kita seperti mereka, klaim sana, klaim sini, karena mereka berbilang kaum pendatang tersebut membawa budaya masing-masing. Sehingga budaya yang asalnya dari negara lain mereka lestarikan, sehingga mereka mengakuinya kalau itu milik mereka. Benar gak? Misalnya Reok Ponorogo, asalnya dari Jawa Ponorogo Indonesia. Mereka pernah klaim, tapi mereka tak tahu dan gak mau tahu asalnya dari mana gitu, ya kan? Ini ada nih dari teman kita, kasihan sama Malaysia saking gak ada budaya seni yang bisa didaftarkan ke UNESCO. Sampai-sampai sarapan yang didaftarkan ke UNESCO. Mungkin sudah capek klaim budaya seni negara lain yang gak berhasil-hasil katanya. Makin lucu saja negara tetangga kita yang satu itu. Kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh manusia di dunia diakui sebagai miliknya. Sarapan tuh bahasa mana Wak? Mana ada bahasa Melayu sarapan? Selamat ya, akhirnya ada sesuatu yang bisa dibanggakan di level UNESCO. Selamat Malaysia, akhirnya punya budaya nyarap. Sama dengan sarapan yang dibanggakan di dunia. Nggak boleh julid-julid guys, biarkanlah mereka berkembang biak sesuka hati mereka, ya enggak?
budaya sarapan Malaysia telah pun diiktiraf oleh UNESCO, dan perkara ini telah dimaklumkan sendiri oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK yang memaklumkan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun mendapat pengiktirafan oleh Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO. Dan MOTEK berkata perkara ini telah pun diumumkan pada sesi ke-19 Jawatankuasa antara kerajaan untuk pemeliharaan warisan budaya tidak ketara ataupun IGC ICH yang berlangsung di Ascension, Paraguay dari 2 hingga 7 Disember. Dan menerusi kenyataan MOTEK hari ini, mereka berkata Badan Penilaian memutuskan bahawa budaya sarapan dekat Malaysia telah pun memenuhi semua kriteria yang digariskan oleh Konvensyen Melindungi Warisan Budaya Tidak Ketara 2003 UNESCO. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh. Syabas. Budaya sarapan di Malaysia kini diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara kemanusiaan UNESCO. Diumumkan pada sesi ke-19 Jawatankuasa antara kerajaan untuk pemeliharaan warisan budaya tidak ketara. Malaysia 2 tahun lepas kita submit kepada UNESCO untuk menjadikan Malaysian breakfast culture ataupun makanan sarapan pagi Malaysia sebagai UNESCO Heritage. Dan di dalam itu kita usulkan nasi lemak, teh tarik dan roti canai sebagai makanan warisan. Nasi lemak Angah kan yang pandai individu kan. Cuba tengok view dia orang. Memang panjang berjela-jela. Dekat sini yang sedap dia punya nasi lemak yang hijau tu, yang mandan tu, campur dengan dia punya kerang, dia buat macam ni. Memang okey. Nasi okey. Semua yang best kat sini saya suka dia punya sambal sotong dan dia punya sambal biasa dia. Roti canai, teh tarik sebab dia orang sembang roti canai, dia ada buat roti telur. Punya sambal sotong dia macam jelly, memang sedap. Untuk orang Gombak tahu dia punya sambal paru dia best. Third generation Yes. Third generation. So itulah sikit apa yang sedap. Lauk biasa lagi orang iaitu sambal sotong dengan sambal baru memang best. Dia bawa nasi lemak juga, tapi dia pakai nasi kandar sikit, tapi dia bawa nasi lemak dengan lauk kandar. Kan yang kat sini kita buat yang ini teh tarik dan juga roti canai. Kat nasi lemak burung hantu ni, apa yang sedap of course is the ayam goreng. Kan orang datang sini makan nasi lemak dengan ayam goreng, dan dia punya beras dia pakai basmati rice, only one. Paru belado. Lemak panas suri 223 kan. Naik saya nak cakap pasal suri ni pun saya dah berpeluh dah ni, sebab kalau makan sambal dia memang pedas berdesik. Kita support local brand kan, so local brand kita masuklah dengan Jasmine Kelly sebagai, kita kan cuma nasi lemak tu, kita makan beras, makan rice kan. Ini ada